Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @korean666. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Si Bocah Penunggu Rumah Tua. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, silahkan kunjungi saja Twitter beliau yang linknya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Cerita ini berasal dari kakak aku, bukan kandung, kakak ketemu gede. Berlatar di tahun 2010, tepatnya di bulan November, dan bertempat di desa yang diberi nama Tanah Merah, bukan nama asli. Hanya saran, jangan dibaca sendiri di tempat gelap. Kalau merasa takut dan pusing, silakan ambil air wudhu bagi yang muslim dan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Lihat kembali sekeliling kalian, mungkin saja ada anak kecil yang tersenyum nanar menatap kalian. Malam itu, Vero, kakakku, dan suaminya Tomo baru saja mengemas barang-barang yang akan dipindahkan di rumah baru mereka. Rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah bapak dan ibu Vero, hanya berjarak 10 km saja. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah barunya. Ya, mereka hanya berdua, karena memang beberapa barang besar sudah dipindahkan terlebih dahulu. "Mas, rumahnya bagus ya, murah pula tahunannya," kata Vero sumringah. "Alhamdulillah dek, rezeki anak iki," jawab Tomo tersenyum sembari mengelus-ngelus perut Vero yang membesar. Tomo pun membereskan beberapa barang yang masih berantakan, dan Vero membereskan pakaian di lemari. Belum terjadi apa-apa, semua berjalan lancar. Waktu berjalan, jam menunjukkan pukul 11 malam dan mereka sudah tertidur. Bisa jadi karena lelah. Tiba-tiba saja Vero tersentak karena ada sesuatu yang jatuh di kakinya. Saat Vero melihat, ternyata hanya serpihan kayu. Vero melanjutkan tidurnya yang sempat terganggu. Tidak berapa lama, ada sesuatu yang sedang mengelus perutnya. Vero sadar akan hal itu, namun ia hanya berpikir bahwa itu adalah Tomo. Jadi Vero membiarkan hal itu hingga ia terlelap dalam kenyamanan. Setiap malam dan hampir seminggu hal itu terjadi, dengan jam yang sama, hingga Vero iseng untuk bertanya kepada Tomo. "Mas, kok dari kita pindah, Mas tiap malam ngelus perutku terus, kenapa?" "Tapi aku seneng sih," tanya Vero di pagi hari saat sarapan. "Maksudnya?" tanya Tomo balik. "Kok maksudnya gimana sih? Ya kan Mas tiap malam ngelus perutku toh," sahut Vero tersenyum. "Enggak ya, ngigau kamu dek," jawab Tomo. "Kok ngigau gimana sih? Jelas-jelas iya," jawab Vero sengit. "Alah, sudahlah, mungkin dirimu stres dek. Ya udah, nanti malam Mas elus-elus perutnya ya," kata Tomo meredam Vero yang sedikit jengkel. Vero hanya menanggapinya dengan senyum kecut. Tomo tidak mau berdebat dan memutuskan untuk segera pergi bekerja. Selang beberapa jam kemudian, Vero duduk menikmati pagi di teras rumahnya dengan segelas teh hangat. Terdengar suara cekikikan anak kecil yang menemani paginya. Tawa riang anak kecil terdengar keras dan cukup dekat. Vero hanya diam saja. Dia hanya berpikir itu hanya anak tetangga yang sedang bermain. Dia tidak berpikir macam-macam. Malah ia berhayal akan selucu apa anaknya nanti. "Pasti akan seriang mereka Yuna," sembari mengelus perutnya. Selaras dengan suara tawa itu, mendadak terdengar suara menjerit seperti meronta kesakitan. Mendengar suara itu, Vero langsung beranjak dari tempat duduknya dan berjalan pelan menahan badannya menuju ke depan. Namun, saat Vero melihat ke depan, tidak terlihat siapapun. Bahkan orang lewat pun tidak ada.
hanya angin yang berhembus kala itu. Vero masih mencoba skeptis saat itu, hingga matanya terpaku pada satu anak kecil yang berada di depan rumah dan tersenyum ramah menatap Vero. Melihat itu, Vero mendekati anak itu dan bertanya, "Nyari siapa, Dek? Kok sendirian?" tanya Vero. Anak kecil itu hanya mengangguk dan masih tersenyum. "Dia anak perempuan." "Namanya siapa?" tanya Vero lagi. "Ayu," jawab anak kecil itu masih tetap tersenyum kepada Vero. "Rumahnya di mana?" tanya Vero. Anak kecil yang bernama Ayu itu hanya diam dan menunjuk ke arah barat, tepatnya ke arah belakang rumah Vero. Vero menyuruh anak tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya dan berniat membuatkan segelas susu full cream untuk anak tersebut. Saat Vero sedang membuatkan susu, terdengar suara seorang perempuan, lebih tepatnya ibu-ibu yang manggil-manggil nama Ayu. Batin Vero, "Oh, mungkin itu anaknya." Vero langsung keluar tanpa menyelesaikan minumannya. Saat Vero berjalan keluar rumah, Vero tidak mendapati Ayu berada di dalam rumah. Vero masih tetap berjalan keluar dan melihat-lihat kemana Ayu pergi, juga mencari sumber suara yang didengarnya tadi. Benar sekali, ada seorang ibu-ibu berambut panjang dan berpakaian ala ibu-ibu seperti mana biasanya di rumah saat pagi menjelang siang. "Bu," sapa Vero berteriak. Ibu-ibu itu menoleh kepada Vero dan mulai mendekat. "Cari Ayu, Bu?" tanya Vero. "Iya, ada nampak anaknya nggak ya?" tanya ibu tersebut dengan wajah yang terlihat cemas yang amat sangat, hingga menggambarkan raut wajah sedih. Vero saat itu mendadak merasa aneh dengan ekspresi wajah tersebut. Ia berpikir, mungkinkah akan secemas dan sesedih itu wajahnya ketika anaknya sedang keluar dan bermain di luar rumah. "Ada, Bu, tadi anaknya di rumahku, tapi sekarang entah kemana. Mungkin ketemu temannya dan langsung terus pergi main," tentang Vero tanpa babi bu. Ibu-ibu tersebut langsung pergi tanpa basa-basi sama sekali. Terima kasih atau salam pun tidak. Vero hanya diam menatap ibu tersebut, sampai akhirnya menjauh dari rumah Vero. "Oh, orang gila, gak ada tata keramanya. Apa iya begini penduduk desa ini? Ah, gimana Indonesia mau rukun? Sama tetangga saja kelakuannya begitu," gumam Vero yang dari tadi menahan umpatannya agar tidak terdengar oleh ibu tersebut, dan lalu menutup pintu rumahnya. Vero kembali ke aktivitasnya sehari-hari. Setelah membereskan bagian rumah yang kotor, Vero mulai duduk bersandar dan menjulurkan kakinya atau selonjoran, dan mulai merajut benang perlahan-lahan. Tangannya bergelut dengan benang dan jarum rajut, sedang matanya menatap layar televisi. Beberapa jam kemudian, suara azan zuhur terdengar merdu di seluruh penjuru desa. Vero segera bergegas untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim yang taat. Vero yang sudah selesai mengambil air wudhu segera melaksanakan sholat. Di pertengahan sholat, tepatnya pada rakaat ketiga, telinga Vero mendengar sesuatu yang mengganggu konsentrasinya. Suara anak kecil yang kembali tertawa, tapi kali ini suara itu berasal dari dapur, tidak jauh dari tempat Vero sholat. Suara itu tertawa dan terkadang terdengar langkah kaki berlari lalu lalang. Vero yang terganggu dengan hal itu mengumpat dalam hatinya meskipun ia sedang sholat. "Ini bocah siapa? Masuk ke kulonun," umpatnya dalam hati. Selepas ia selesai sholat, tanpa doa terlebih dahulu, Vero langsung beranjak dan melihat siapa sebenarnya yang masuk ke dalam rumahnya. Saat dilihat, Vero tidak menemukan siapapun. "Kok gak ada bocah? Anaknya siapa sebenarnya? Gak sopan banget," gumam Vero. Merasa bahwa dirinya sedang dikerjai oleh anak kecil, Vero mengunci semua pintunya dan masuk ke dalam kamar, lalu mencoba untuk tidur. Saat setelah Vero terlelap, ia kembali terganggu dengan suara berisik. Suara itu adalah suara ibu-ibu yang lagi-lagi menyebut nama Ayu. "Ah, itu siapa toh? Mekain telinga," umpat Vero.
Tidak berapa lama pintu rumah diketuk oleh seseorang yang entah siapa. Vero kembali mengumpat karena merasa mengganggu tidur siangnya. Dengan wajah kesal, Vero beranjak dari tempat tidurnya dan membukakan pintu rumahnya. "Siapa ya?" tanya Vero kepada seorang bapak-bapak menggunakan peci hitam. "Oh, aku RT di sini, Mbak. Berhubung mbaknya baru pindah, harus didata, Mbak," terang bapak tersebut. Pembicaraan berlangsung seperti selayaknya seorang ketua RT di desa. Meminta data keluarga Vero agar bisa lebih aman berada di RT tersebut. Sampai pada basa-basi yang membuat Vero sedikit bingung dan berpikir keras. "Oh ya, Mbak, tadi ada lihat perempuan yang manggil nama Ayu nggak ya?" tanya Pak RT tersebut. "Oh iya, Pak, tadi ada 2 kali lewat rumah ini. Memangnya kenapa, Pak?" tanya Vero balik. "Nggak disuruh masuk rumah kan, Mbak?" kata Pak RT, seolah ada yang akan disampaikan lagi. Vero hanya menggelengkan kepala, menyatakan jawaban tidak. "Oh syukurlah, ya hati-hati saja, Mbak. Kalau dia lewat lagi, jangan dipanggil, apalagi disuruh masuk. Orangnya secantik kurang." Peribahasa mengungkapkan bahwa orang tersebut gila. Terang Pak RT membuat Vero mendelik kaget. "Terus Ayu itu siapa, Pak?" tanya Vero menyelidik. "Oh, itu anaknya. Yang penting hati-hati, apalagi mbaknya masih mengandung. Dijaga ya, aku mau keliling dulu," kata Pak RT itu sembari beranjak dari kursi lalu pamit. Vero merasa tidak puas dengan penjelasan Pak RT tadi. Tapi apa dikata, orangnya harus bertugas. Mungkin lain waktu lagi Vero bisa bertanya. Vero kembali mencoba untuk tidur lagi. Meskipun terkadang suara ibu-ibu yang memanggil nama Ayu itu tadi sering mengganggu. Sore berganti malam. Tomo sudah pulang sedari 4 jam yang lalu. Obrolan romantis dari sore menghiasi bahtera rumah tangga mereka. Hingga adzan demi adzan berkumandang, mereka tidak lupa untuk sholat berjamaah bersama. Lagi, Vero kembali mendengar suara anak kecil itu pada rakaat ketiga. Tomo pun demikian. Ia sadar bahwa sebenarnya ada yang tidak nyata sedang berada di rumahnya. Namun Tomo pandai untuk membuat Vero tetap tenang dan membuat Vero tidak berpikir aneh. Sebenarnya hal itu dirasakan Tomo selama ia tinggal di rumah ini. Namun Vero baru merasakan siang tadi. Tomo bersiasat untuk kembali mengingat ucapan Vero pagi tadi tentang perut Vero yang dielus olehnya. Maka malam itu, sejak jam 10:30, Vero sudah tertidur lelap. Dan Tomo sengaja untuk tidak tertidur dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Benar saja, saat mata Tomo sedikit dipejamkan, samar-samar terlihat anak kecil yang masuk ke dalam kamar dan mendekati Vero. Lantas mengelus kembali perut Vero. Sosok menyerupai anak perempuan. Dengan tangan mungilnya, seolah sedang menantikan kehadiran adiknya sendiri lahir. Tomo tidak melakukan apa-apa. Ia hanya mengintip dari sela-sela pincingan matanya. Lama sekali anak tersebut berdiri dan mengelus perut Vero. Tomo yang geram dan terganggu mencoba untuk ikut mengelus perut Vero. Ya, serupa mengelabuhi anak kecil. Tomo pura-pura tidur. Hal yang tidak menyenangkan malah justru terjadi saat Tomo menyentuh perut Vero. Samar-samar terlihat anak perempuan itu memasang raut wajah yang marah. Seakan tidak terima, tanpa berbibu lagi, Tomo bangun dan melototi anak perempuan itu. "Pulang kamu, jangan ganggu anakku," kata Tomo dalam hatinya. Dengan mata melotot ke arah anak kecil tersebut. "Ini adikku," balas anak kecil itu, membalas melotot kepada Tomo dan lebih gahar daripada Tomo. Melihat perubahan wajah anak itu, Tomo sedikit beringsut mundur. Malam berlalu. Setelah anak kecil tersebut membantah ucapan Tomo dan langsung menghilang. Hari ini Tomo sengaja untuk tidak pergi bekerja. Ada yang harus ia ketahui, siapa perempuan kecil itu. "Dek, main tempat ibu hari ini yuk," ajak Tomo. "Wah, ayo mas."
Aku ya kangen sama ibu, jawab Vero sambil tersenyum girang. Tidak lama setelah sarapan, Vero membereskan beberapa pakaian untuk 2 hari. Ya, mereka pasti akan menginap dan itu adalah tujuan Tomo. Saat memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas, Vero seakan melihat anak kecil yang sedang berdiri memperhatikan dia. Dan benar saja, Vero melihat Ayu berdiri di luar rumah, tepatnya di depan jendela kamar. Ayu, ngapa di sana, Dek? Masuk sini, kata Vero berbahasa basi menyapa Ayu. Namun, Ayu hanya berdiri lantas berlari pergi. Dasar anak kecil, gumam Vero. Ngomong sama siapa, Dek? Tanya Tom. Itu loh Mas, si Ayu, anak tetangga sebelah. Dia sering kesini, tapi sayangnya ibunya agak gila. Terang Vero masih dalam keadaan bergemas. Tomo hanya diam saja, tidak berkomentar apapun. Mereka pun pergi dari rumah, tidak lupa pula mengunci pintu sebelum meninggalkan rumah. Tak sampai setengah jam, Vero dan Tomo sampai di rumah ibunya, tepatnya di rumah mertuanya Tomo. Seperti mana biasanya seorang anak yang datang ke rumah ibunya dan seorang menantu yang datang ke rumah mertuanya, berbincang-bincang seadanya dan tidak lupa pula makan. Hingga selepas melaksanakan sholat zuhur berjamaah, Tomo pamit untuk pergi ke rumah temannya. Singkat cerita, Tomo sampai di rumah temannya yang bernama Riko. Pembicaraan sudah dimulai dan minuman penghangat tubuh pun sudah melengkapi obrolan mereka. Gini kok, kayaknya kontrakanku agak gak beres loh, ujar Tom. Gak beres gimana, Tom? Tanya Riko menyelidik. Ada anak kecilnya, jawab Tomo. Terus kamu takut sama anak kecil? Cemen banget kamu, kata Riko. Bukan itu masalahnya, kata Tomo dengan raut wajah khawatir. Anak ini kayaknya ngincar anakku, lanjut Tomo. Beneran? Kata Riko memastikan ucapan Tomo. Iya, soalnya pas aku tegur malah dia ngelawan, bilang kalau itu adiknya. Terang Tomo pucat. Ya udah, nanti malam kita ke sana, jawab Riko santai dan menyeruput kopinya. Tomo dan Riko sepakat mereka akan melihat rumah itu nanti malam. Hingga obrolan tidak penting menemani hari mereka sampai Tomo pulang. Malam harinya, Tomo sengaja pamit dari rumah mertua untuk pulang ke rumah karena ada sesuatu yang tertinggal. Ya, itu alibinya. Selepas sholat isya, Tomo menjemput Riko dan langsung tancap gas ke rumah Tomo. Selama perjalanan, tidak ada gangguan apapun. Karena masih terbilang sore pada saat itu, belum terlalu malam. Dedemit pun enggan untuk menampakkan dirinya. Kalaupun ada, Dedemitnya mungkin hanya iseng dengan orang yang penakut. Begitu kata Tomo dan Riko jika bergurau. Singkat cerita, sampailah Tomo dan Riko di rumah Tomo. Hawa dingin sudah menyelimuti suasana desa malam itu. Gelap dan pekat, embun yang serupa dengan asap tebal terlihat mengepul di kejauhan. Belum terlihat tanda-tanda adanya sosok menyeramkan saat itu. Tomo dan Riko langsung masuk ke dalam rumah dan membuat segelas kopi untuk mereka. Sembari menunggu kedatangan hal yang aneh, Tomo dan Riko menikmati kopi sambil menonton TV. Jam menunjukkan pukul 9:35. Disitulah hal aneh terjadi. Samar-samar terdengar suara anak kecil memanggil-manggil nama Dek. Karena suara TV yang cukup keras, Tomo dan Riko hanya berpikir itu adalah orang sebelah. Tapi semakin lama suara itu semakin kencang, hingga cukup mengganggu acara TV yang masih seru. Riko yang geram dengan suara itu, berdiri dan mencari ke sumber suara. Riko sudah berkeliling, ternyata tidak ditemukan siapapun. Saat Riko kembali ke ruang TV, matanya terpaku oleh sosok anak kecil berambut panjang dan menggunakan baju berwarna merah. Anak kecil itu tersenyum ramah, namun wajahnya pucat dan jelas itu bukan manusia tentunya. Tomo tidak menyadari hal itu karena sebenarnya perempuan kecil itu berada tepat di samping Tomo. Anak cantik,
Siapa namanya? Pulang ya, sapa Riko kepada anak kecil tersebut. Mendengar hal itu, Tomo langsung meloncat kaget separuh takut. Cuk, kue ngopoi? Sahut Tomo yang terkejut. Itu anaknya, kata Riko dengan santai dan menunjuk ke tempat di arah Tomo duduk sebelumnya. Tomo spontan memukul kepala Riko. Pantek, aku yang gak nampak dol, kata Tomo yang gemas. Brengsek, mukulin kepala. Aku suruh ambil anakmu, ini bocahnya. Mau kamu? Sahut Riko ikut geram. Ya udah, terserah mau diapakan. Suruh pergi yang penting, jawab Tomo. Anak cantik, pulang yuk. Udah malam, kata Riko. Anak perempuan itu masih terdiam dan tersenyum ramah menatap Riko. Weh, kok ngeri ya? Malah cuma senyum, cok, kata Riko sedikit takut saat itu. Apa maumu? Tanya Riko pada anak kecil yang tersenyum itu. Nahas, hanya tatapan senyum dingin dari anak perempuan itu yang menjadi jawaban dari pertanyaan Riko. Entah apa maksud dari senyuman itu, Riko bingung dengan keadaan malam itu. Harus bagaimana dia bisa berinteraksi dengan anak kecil itu. Apa maumu? Aku tanya. Tanya Riko lagi. Aku cuma minta adikku, jawab anak kecil itu. Gak bisa, itu bukan adikmu. Pulang sana, ujar Riko membentak anak kecil itu. Semula wajah anak kecil yang mekar dengan senyum dingin kini berubah menjadi wajah yang seolah kejam dan marah. Wajahnya berubah seolah bukan lagi dirinya. Anak kecil itu kini menatap Riko dengan tatapan penuh amarah. Benar, mendadak angin kencang yang entah datang dari mana berembus ke wajah Riko. Melihat hal itu, Tomo hanya bingung. Cok, gimana ini? Aku gak bisa lihat, sahut Tomo yang dari tadi bingung. Yakin kamu mau lihat? Tanya Riko meyakinkan Tomo. Yakinlah, ini tentang anakku, cok, jawab Tomo yakin. Ya udah, kata Tomo. Entah ajian apa yang disebut Riko, Tomo kini bisa melihat anak kecil itu. Ia tidak takut, bahkan terkejut pun tidak. Hanya amarah yang ada di dalam pikiran Tomo saat itu. Ditambah melihat wajah lucu yang sangat menyebalkan dari anak kecil itu. Jadi kamu yang mengganggu istriku tadi pagi? Tanya Tomo dengan nada emosi. Dia bawa adikku, aku harus ambil adikku, jawab anak kecil tersebut dengan nada emosi pula. Gila apa? Adikmu? Demi gila, maki Tomo. Anak kecil itu hanya menatap marah Tomo dan Riko. Tidak ada yang bisa dilakukan. Lebih tepatnya, mereka bingung apa yang harus dilakukan. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara tangis dari anak itu. Malah nangis, sahut Riko mendengar suara anak kecil tersebut. Riko komat-kamit membaca beberapa mantra yang entah apa yang ia sebut. Selaras dengan itu, anak kecil tersebut pergi, menghilang secara perlahan. Tomo dan Riko kebingungan apa yang harus dilakukan. Justru malah Riko yang cemas akan terjadi sesuatu dengan Vero, bukan malah anaknya. Aku malah takut anak kecil itu menyerang Vero, kata Riko. Kok bisa gitu? Katanya anakku, jawab Tomo bingung. Gini, anak kecil itu kan menganggap anakmu sebagai adiknya. Nah, sekarang adiknya itu ada di dalam perut istrimu. Apa yang enggak istrimu yang bahaya? Ya, keduanya juga bahaya. Tapi aku lebih ngeri ini kena di Vero, terang Riko. Tomo hanya terdiam sedih dan cemas memikirkan hal itu. Tomo dan Riko akhirnya pulang dengan hasil yang tidak memuaskan, bahkan tidak membuahkan hasil. Riko hanya menyarankan masalah ini dibantu oleh yang lebih pintar, seperti orang yang memang lebih tua ilmunya. Tapi siapa? Riko bukanlah sejenis paranormal yang hebat dalam hal seperti itu. Ia hanya orang yang diberi anugerah dari kecil bisa melihat makhluk halus. Ia hanya bisa berinteraksi dan bernegosiasi, bukan untuk menyembuhkan
atau mengusir. Kelebihannya hanya itu, serta membuka mata batin orang lain. Sedangkan Tomo, ia hanya orang yang tidak kenal takut dengan hal semacam itu. Perihal melihat dedemit itu hanya kebetulan atau ketidaksengajaan. Kalaupun bertemu, hanya diabaikan jika tidak mengganggu. 2 hari berlalu, Tomo terpaksa menceritakan hal yang telah terjadi pada Vero. Walau bagaimanapun, ia juga berhak tahu. Vero hanya bertanya anak kecil siapa. Tomo hanya menjawab, "Ya, anak kecil dedemit." Vero terdiam, juga cemas dengan kandungannya, takut terjadi apa-apa. Akhirnya dengan terpaksa, Vero harus tinggal terlebih dahulu di rumah ibunya untuk sementara sampai nanti anak kecil itu bisa pergi. Entah kapan lamanya, Tomo pun tidak tahu. Tomo pun sebenarnya tidak enak hati tinggal bersama mertua. Tapi apa harus dikata, ini juga menyangkut cucunya. Sore itu sepulang kerja, Tomo yang sedang membuat kopi tiba-tiba dipanggil oleh mertuanya. "Bapak punya kenalan, coba nanti malam kamu ke sana. Mana tahu orangnya bisa bantu," kata bapak mertuanya. "Orang mana ya Pak?" tanya Tomo. "Orang Batu Lapang," jawab bapak mertuanya. "Siapa namanya Pak?" tanya Tomo. "Namanya Pak Yo." "Ingat dong ya dengan orang ini. Kamu tanya saja dengan orang sana, pasti tahu itu. Bapak gak bisa nganter karena mesin pabrik rusak," terang bapak mertuanya. Tomo pun mengiyakan ucapan mertuanya dan kembali menikmati kopinya di sore hari dengan istri tercintanya. Malam hari setelah itu, tepat setelah sholat Isya, Tomo pergi menuju ke desa Batu Lapang untuk menemui orang yang bernama Pak Yo. Selama perjalanan, ternyata di luar dugaan Tomo. Beberapa lelembut muncul melintas di tengah jalan, bahkan ada yang mengikuti. Beruntunglah Tomo bukan orang yang penakut. Hal semacam itu dianggapnya sebagai angin lewat, tapi tidak dengan apa yang ia temui tepat di gapura desa Batu Lapang. Sosok hitam tinggi besar mengejutkan jalannya. "Gila, demit besar sekali, Cok," umpat Tomo. Tak lama setelah melintasi gapura tersebut dan bertanya pada warga sekitar, dan dengan gampang ia menemukan rumah Pak Yo. Di sana ternyata banyak kendaraan parkir. "Wah, orang sakti nih, rame yang berobat," gumam Tomo sembari turun dari motor. Dengan sopan Tomo mengetuk pintu rumah Pak Yo dan mengucapkan salam. Dan syukurlah Pak Yo berada di rumah. Yang membuat Tomo tercengang adalah ia tidak menemukan satu orang yang berobat, melainkan hanya gerombolan anak-anak muda yang berada di sana. "Ini padepokan langgam Jowo, bukan tempat berobat, Nak," kata Pak Yo dengan senyum ramah. Ia sadar bahwa ternyata anak-anak muda di sana semacam menimba ilmu batin di padepokan ini. Tomo hanya mengangguk dan tersenyum. "Namanya siapa? Sini duduk," tanya Pak Yo dan mempersilahkan Tomo untuk duduk. "Tomo, Pak," kata Tomo sembari duduk bersila di sebelah Pak Yo dan dikelilingi oleh anak-anak muda yang juga berada di sana. Malam itu, Tomo menceritakan semuanya yang terjadi di rumah kontrakannya. Pak Yo yang mendengar hal itu hanya mengangguk, seolah paham akan ucapan Tomo. "Anak dan istrimu gak bakal celaka, cuma rumahmu yang memang bermasalah," ujar Pak Yo tenang sembari menyesap rokoknya. "Terus aku harus gimana, Pak? Masa aku gak bisa tidur di rumah sama istriku?" jawab Tomo menahan kesal. "Gini, besok antarkan aku ke rumahmu, kita lihat kayak apa bocahnya," terang Pak Yo menenangkan Tomo. Keesokan malamnya, Tomo dan Pak Yo pergi ke rumah kontrakannya. Sepanjang perjalanan ke rumah, Tomo dan Pak Yo diikuti sosok penari berpakaian hijau dan sedang menari-nari tepat di belakang Pak Yo yang memang membonceng Tomo. Tomo melihat penari itu, sedikit merinding dibuatnya. "Udah, gak usah takut,
Temanku itu, ujar Pak Yok menenangkan Tomo. Teman sampean demit apa gimana Pak? Nakutin, tanya Tomo. Udah, gak usah bacot, diam aja, jawab Pak Yok sedikit meninggi. Mungkin ia kesal karena Tomo yang jelas terlihat tidak sopan. Ya walaupun itu sesosok hantu atau makhluk halus, tetapi ia juga perlu dihargai. Ditambah sosok itu setia dengan Pak Yok dan tidak membahayakan. Jelas saja Pak Yok sedikit kesal dengan ucapan Tomo. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.